Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan langsung terjun ke simulasi buat melatih kosakata bahasa Jepang yang paling esensial dalam dunia kaigo atau perawatan lansia. Latihan ini kita rancang supaya Anda bisa hafal dengan cepat dan pastinya lebih siap pas berkomunikasi di tempat kerja. Oke, yuk kita mulai aja. Oke, coba bayangkan ya, ini pagi pertama Anda bertugas. Tiba-tiba ada seorang penghuni yang memanggil. Nah, kosakata yang akan kita pelajari ini adalah kunci supaya Anda bisa langsung paham apa yang mereka butuhkan dan bisa memberikan perawatan yang terbaik. Siap? Oke, kata pertama. Biasanya, keluhan yang sering muncul di pagi hari itu rasa nggak nyaman di perut. Kalau ada penghuni yang bilang mereka merasakan hakike, itu artinya mereka lagi mual atau mau muntah. Jadi kalau dengar kata ini, Anda tahu harus ngapain. Selanjutnya, ini sering berhubungan sama masalah pernasasan. Anda mungkin akan dengar keluhan soal tan. Nah, tan itu artinya dahak. Penting banget buat tahu kata ini biar Anda bisa cek kondisi pernapasan mereka lebih lanjut. Yang satu ini, wah ini pengecekan vital setiap hari. Netsu, artinya demam. Apakah penghuni sedang netsu atau tidak, itu bakal menentukan tindakan Anda selanjutnya. Jadi harus banget diingat ya, netsu itu demam. Nah, biasanya demam itu temannya batuk, atau dalam bahasa Jepang, seki. Kalau Anda dengar kata seki, Anda bisa lanjut bertanya, batuknya kering atau berdahak. Ini penting banget buat laporan harian Anda nanti. Ini dia kata yang sangat umum tapi juga super krusial. Itami, artinya rasa sakit atau nyeri. Biasanya penghuni akan menunjuk ke bagian tubuh tertentu sambil bilang itami. Tugas Anda adalah langsung cari tahu sakitnya di sebelah mana. Selain rasa sakit, keluhan lain yang umum banget, terutama soal kulit, adalah kayumi alias rasa gatal. Ini bisa jadi tanda alergi atau mungkin kulitnya kering. Gampang diingat kan? Kayumi itu gatal. Oke, sekarang kita pindah ke istilah-istilah buat pengukuran ya. Yang pertama ada tai-on, artinya suhu tubuh. Kata ini nyambung banget sama netsu atau demam yang tadi kita bahas. Anda mengukur tai-on untuk memeriksa ada netsu atau tidak. Pengukuran vital berikutnya adalah miyakuhaku atau denyut nadi. Ini prosedur standar banget buat memantau kondisi jantung para penghuni. Ingat-ingat ya, miyakuhaku itu denyut nadi. Nah, buat melengkapi trio tanda vital, ada kokyu. Ini artinya pernafasan. Mengecek kokyu itu penting banget buat memastikan tidak ada gangguan apa-apa dengan pernafasan mereka. Nah, kata yang satu ini kayak payungnya buat tiga istilah tadi. Sokute, ini kata umum untuk pengukuran. Jadi, Anda melakukan sokute untuk taion, miyakuhaku, dan parameter-parameter vital lainnya. Ini nih, ungkapan kunci banget. Pas Anda bertanya bagaimana kondisi Anda hari ini, sebenarnya Anda lagi menanyakan soal taicho mereka. Ini istilah umum buat kondisi fisik secara keseluruhan dan sering banget dipakai di percakapan sehari-hari. Perawatan itu bukan cuma soal apa yang diucapkan, tapi juga apa yang kelihatan. Mengamati yojong atau ekspresi wajah bisa ngasih Anda banyak info penting soal kondisi penghuni, bahkan sebelum mereka ngomong apa-apa. Oke, sekarang kita fokus ke masalah atau insiden yang lebih spesifik. Kata pertama adalah jeri atau diare. Ini kondisi yang harus segera Anda laporkan dan tangani, jadi penting banget buat diingat. Kebalikannya dari diare ada benpi atau sembelit. Ini juga jadi salah satu masalah umum pada lansia yang perlu Anda pantau secara rutin. Ini mungkin topik yang agak sensitif tapi sangat penting. Shikin itu istilah untuk inkontinensia atau kondisi saat seseorang nggak bisa menahan buang air. Paham kata ini penting supaya Anda bisa bantu dengan sigap dan tetap menjaga martabat mereka. Nah, sekarang kita masuk ke insiden yang sifatnya lebih darurat. Yakedo. Ini adalah kata untuk luka bakar. Mengenali kata ini krusial banget biar Anda bisa kasih pertolongan pertama secepat mungkin. Insiden serius lainnya adalah kosetsu, yang artinya patah tulang. Ini resiko yang cukup tinggi buat lansia dan seringnya disebabkan oleh insiden yang akan kita bahas setelah ini. Jadi kosetsu adalah patah tulang. Dan ini dia, salah satu kata paling kritis yang wajib Anda hafal, tento, yang artinya terjatuh. Mencegah tento itu prioritas utama dan kalau sampai terjadi, melaporkannya dengan cepat itu sebuah keharusan. Oke, kita udah bahas semua kosakatanya. Sekarang, yuk kita lihat lagi semuanya di sini biar makin nempel di kepala. Dari hakikini sampai tentontu.
Coba deh luangkan waktu sebentar buat lihat-lihat lagi. Ini fondasi komunikasi Anda loh. Gimana? Merasa udah hafal? Bagus. Sekarang, ayo kita uji ingatan Anda sebentar dengan kuis cepat ini. Tenang aja, ini cuma buat bantu Anda biar makin ingat kok. Sudah siap? Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama, apa arti dari kosetsu? Coba ingat-ingat, ini salah satu insiden yang serius tadi. Jawabannya adalah patah tulang atau fraktur. Benar sekali. Lanjut, pertanyaan kedua. Sekarang kita balik ya. Apa bahasa Jepangnya untuk mual? Ini kata paling pertama yang kita pelajari tadi loh. Jawabannya, hakike. Keren banget kalau Anda masih ingat. Pertanyaan nomor 3. Apa artinya benpi? Ini masalah pencernaan yang umum terjadi. Jawabannya adalah sambelit. Tepat. Pertanyaan keempat. Apa kata dalam bahasa Jepang untuk suhu tubuh? Cluenya, ini berhubungan sama pengukuran tanda-tanda vital. Jawabannya adalah Taiyon. Kerja bagus. Pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling penting nih. Apa artinya tentau? Ini adalah insiden yang paling ingin kita hindari. Jawabannya, terjatuh. Sempurna. Selamat, Anda sudah menyelesaikan kuisnya. Sekarang Anda punya bekal kosakata dasar buat komunikasi di tempat kerja. Nah, coba deh pikirkan dari semua kata yang tadi kita pelajari, kira-kira mana ya yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai duluan? Fokus pada prioritas Anda sendiri bakal bikin perbedaan besar. Semangat terus latihannya.